Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Di sini Ibu akan membuka pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pelajaran seperti biasanya ya. Kali ini pembelajarannya dari rumah anak-anak karena sedang masa pandemi. Nah, kita hari ini mau belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di sini nih di atas ya, Ibu menampilkan gambar ya seorang guru di situ. Anak-anak bisa mengamati. Nah, di sini ada gambar guru yang sedang menjelaskan di depan kelas ya. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Sekarang anak-anak bisa mendiskusikan dengan orang yang ada di rumah tentang hal apa yang harus dilakukan saat orang berbicara. Nah, udah kan diskusinya? Bagaimana hasilnya anak-anak? Nanti kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang ibu guru punya ya. Yang pertama, yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita yaitu 1. Mendengarkan apa yang dibicarakan dengan seksama. Yang kedua, tidak boleh bermain ponsel karena itu tidak sopan ya anak-anak. Yang ketiga, sesekali menatap atau melihat wajah orang yang sedang berbicara dengan kita. Yang keempat, tidak menyela obrolan orang lain. Yang terakhir, jika orang lain membutuhkan saran atau jawaban, berikanlah saran atau jawaban yang bijak. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Beda dengan yang harus dilakukan saat orang berbicara. Kalau kita berbicara kepada orang lain, yang pertama, berbicara dengan sopan dan tutur kata yang lemah lembut. Gak boleh tergesa-gesa, gak boleh keras-keras ya, harus lemah lembut dan sopan tentunya. Yang kedua, tidak bermain ponsel atau melakukan kegiatan lain. Kita tidak boleh bermain ponsel ya saat berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, sesekali menatap atau melihat wajah orang lain. Yang keempat, menghargai pendapat atau saran dari orang lain. Anak-anak, kita tidak boleh egois ya. Jika kita berbicara kepada orang lain, kita harus menghargai pendapat atau saran dari orang tersebut. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan nada suara yang tinggi. Kita tidak boleh bentak-bentak atau teriak-teriak, yaitu kita harus tetap lemah lembut dalam pembicaraannya ya anak-anak.
Yang terakhir, tidak boleh tergesa-gesa saat menyampaikan suatu hal. Takutnya nanti orang lain tidak paham apa yang kita bicarakan kepadanya. Seperti itu. Nah, sekarang halaman selanjutnya. Ayo dibuka lagi bukunya, anak-anak. Nah, Ibu minta kalian berdiskusi dengan teman yang ada di sebelahmu atau orang yang ada di rumah tentang kewajiban dan hak di sekolah. Ya anak-anak, kalian sudah mendapatkan jawabannya. Kewajiban dan hak kalian di sekolah apa aja sih? Nah, sekarang Ibu bahas ya, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama itu ada kewajiban kita di sekolah. Yang pertama, harus menghormati guru. Yang kedua, memakai seragam sekolah pastinya. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Kalau kalian dapat jadwal piket, kalian harus piket, harus menyapu kelas, harus membersihkan kelas. Tidak boleh tidak piket ya anak-anak. Yang keempat, mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk kewajiban kalian mengerjakan tugas. Karena kalian itu sebagai siswa, kalian wajib untuk mengerjakan tugas. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Semua orang itu tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat mengakibatkan banjir. Seperti itu ya anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu hak yang pertama, hak kita di sekolah ya. Yang pertama itu mendapatkan bimbingan dari guru. Jadi kalau anak-anak tidak paham tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak boleh bertanya kepada mereka agar supaya kalian juga jadi paham. Yang kedua, penampilan menjadi lebih rapi. Hak kalian juga itu. Yang ketiga, belajar di kelas yang bersih. Jadi jangan lupakan kewajiban kalian piket agar mendapatkan hak kalian belajar di kelas yang bersih. Yang selanjutnya, mendapat nilai dari guru. Karena kalian sudah belajar, sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan ulangan dengan baik, kalian berhak mendapatkan nilai dari Bapak atau Ibu guru. Yang selanjutnya, ruang kelas menjadi lebih bersih. Itu juga hak kalian anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan upacara bendera? Ya, tentunya semuanya pernah ya anak-anak, karena di sekolah kita pasti pernah mengadakan upacara bendera pada hari Senin biasanya, atau hari-hari besar seperti 17 Agustus, seperti hari kelahiran Pancasila, seperti itu ya anak-anak. Nah, coba kalian amati cerita pada buku. Nah, ini ya ceritanya. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga dengan yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 orang anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak secara keseluruhan? Nah, di sini ada tabel. Itu ada bilangan-bilangan ya anak-anak. Kalian bisa menentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara yang nyaring dan buatlah 5 kemungkinan. Mari kita jawab secara bersama-sama ya anak-anak. Jadi kan ada siswa yang mengikuti upacara itu jumlahnya sebanyak 580 orang anak ya. Kita jawab kemungkinan yang pertama. Siswa yang mengikuti upacara dengan suara yang lembut. Ada 800
ada 680 orang anak. Dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara yang nyaring, ada 100 anak. Siswa berarti jadi keseluruhan siswa yang mengikuti upacara ada 580 orang anak. Kemungkinan yang kedua, ada 600 orang anak, kita isi di situ ya, siswa yang mengikuti dengan suara yang lembut. Dikurangi 20 anak siswa yang mengikuti dengan suara yang nyaring. Jadi total siswa yang mengikuti upacara itu ada 580 orang anak ya anak-anakku. Kemudian kemungkinan yang ketiga, siswa yang mengikuti dengan suara yang lembut ada 700 orang anak. Kita tulis di situ teman-teman. Dikurangi dengan 120 orang anak yang mengikuti upacara dengan suara yang nyaring. Jadi total siswa yang mengikuti upacara ada 580 orang anak. Paham sampai situ? Lanjut, kemungkinan yang keempat, ibu ingin siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 630 orang anak. Jadi dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, berapa anak-anak biar hasilnya 580? Ya, 80, betul sekali, sudah pandai semuanya ya yang di rumah. Kemudian yang terakhir, kemungkinan 5, ibu mau 100.000 orang anak yang mengikuti upacara dengan suara yang lembut. Berarti berapa siswa yang mengikuti upacara dengan suara yang nyaring? Ya, betul sekali, ada 420 orang anak. Tulis ya anak-anakku semuanya. Berarti jawabannya siswa yang mengikuti upacara ada 580 orang anak. Selanjutnya buka halaman 88. Di situ ada bacaan. Bacalah dengan nyaring. Nyaring itu apa sih? Keras ya, dengan keras. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang sedang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Nah, berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara-suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan kepada temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu anak-anak. Dan di bawahnya ini terdapat soal ya. Kalian bisa mengerjakan. Boleh dibantu orang tua di rumah, kakak, atau teman kalian. Nah, setelah selesai kalian bisa kumpulkan di WA group ya. Udah selesai ya anak-anak pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu tutup, kalian ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WA ibu guru ya, bisa ke nomor ibu atau bisa juga di grup seperti itu. Nah, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita di sekolah, cara mendengarkan orang berbicara, terus adab kita juga berbicara seperti apa. Terus kita sudah belajar matematika tadi, ada banyak kemungkinan ya. Nanti yang kita kerjakan bersama-sama tadi bisa dikumpulkan ke WA group juga. Dan sedangkan pekerjaan yang dikerjakan boleh sama orang tua ataupun kakak di rumah juga bisa dikumpulkan. Jangan lupa ya anak-anak
untuk mengerjakan tugasnya, karena anak yang pintar itu selalu mengerjakan tugas. Terima kasih. Ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.